Awas, mental kadal duit. Saya pernah membawa jamaah ziarah para wali ke Pulau Bali. Saat ziarah di makam Raden Ayu Siti Hadijah, beliau bernama asli Gusti Ayu Maderai di Denpasar. Gusti Ayu Maderai ini seorang wali dengan karomah tinggi. Mentalnya telah mencapai mental keberlimpahan. Hingga beliau yang telah hidup di alam kubur masih memikirkan bagaimana memberi keberlimpahan kepada orang lain. Beliau berwasiat, siapa saja yang menemukan 5 lembar daun yang tumbuh di makam beliau, lalu dibawa pulang, maka daun tersebut dapat menjadi pelantar keajaiban rezeki dan kesehatan. Kalau tidak menemukan daun tersebut, maka dipersilahkan bagi pengunjung untuk mengambil air sumur di komplek makam beliau. Faidah keajaibannya pun sama antara mengambil air sumur dengan menemukan 5 daun tersebut. Sama keajaibannya. Gusti Ayu Maderai ini mentalnya mental pelimpah. Saya percaya beliau bermental pelimpah, pemberi keberlimpahan. Karena kalau beliau itu tidak punya mental pelimpah, mana mungkin dia itu diberi keberlimpahan karomah oleh Allah, diberi keberlimpahan keramat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan betul, setelah diinformasikan demikian oleh juru kunci makam, jamaah ribut berebut lembaran daun. Tidak menemukan daun, mereka rame-rame mewadahi air. Di sisi lain, justru juru kunci makam yang dari tadi melayani mereka menawarkan gardus infak makan. Menawarkan gardus infak makam. Namun saya lihat uang yang masuk ke gardus infak tersebut rata-rata recehan. 1.000, 2.000, 5.000, paling banter 10.000. Saya geleng-geleng kepala. Begini ya, kebanyakan kesadaran kadal manusia. Batin saya membatin. Kalau ada kesempatan memperoleh, mereka berebut sebanyak-banyaknya, mengambil sebanyak-banyaknya. Tapi kalau untuk memberlimpahi orang lain, berpikir sehemat mungkin. Juru kunci makam yang memiliki nasab langsung dengan Gusti Ayu Maderai juga memegang rahasia spiritual Gusti Ayu Maderai. Hanya dikasih receh 2.000-an, dikasih receh 5.000-an. Sementara mereka mengambil sebanyak-banyaknya peluang gratisan di makam melalui air dan daun pohon. Saat itu saya membatin lagi, ya Allah, ya Tuhan, kalau saya sudah cukup. Hidup saya sudah cukup. Saya tidak ingin mengambil keberlimpahan untuk orang lain di makam ini. Biarkan untuk yang lain saja. Biarkan keberlimpahan yang ada di makam ini, biarkan karomah yang ada pada Siti Hadijah ini menjadi milik orang lain saja. Kalau saya sudah cukup. Dan saat itu saya pun tidak mengambil apa-apa di makam tersebut. Tidak mengambil daun, juga tidak mengambil air. Pada saat itu saya melihat juru makam yang dengan kepanasan menyangking dan menengadahkan gardus infak. Dan saya pun tahu juru makam ini adalah mantan ketua IDI, mantan ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Bali. Lalu melihat beliau, saya merogoh dompet dan memberi beberapa lembar uang biru. Juru kunci pada waktu itu tampak memperhatikan saya. Tapi kemudian saya terus menghilang di kerumunan jamaah. Ini loh, hanya sedikit orang-orang yang memikirkan keberlimpahan kepada orang lain. Kesadaran umumnya mengambil yang sebanyak-banyaknya dari orang lain. Ini kebanyakan orang berpikir mengambil sebanyak-banyaknya dari orang lain. Tapi kalau untuk keluar kepada orang lain, sehemat mungkin. Sehemat mungkin. Makamnya cuma diberi 2.000. Keberlimpahan di situ yang berupa karomah-karomah yang dijanjikan oleh Dewi Siti Hadijah
maunya diambil semua. Dan nyata, sepulang dari Bali, proyek bernilai puluhan juta mendatangi saya. Dan salah satu jamaah yang dapat lembaran daun banyak, justru kemarin saya mendengar sedang sibuk cari-cari hutangan. Dia tidak mendapatkan keajaiban apapun. Nah, begitu itulah asas kemakmuran, asas prosperity. Kemakmuran itu ketika Anda sudah menyadari pentingnya memberi, pentingnya memberlimpahi orang lain, dan mengambil secukupnya saja untuk dirinya sendiri. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa dan mengaku adanya kebaikan, maka akan kami mudahkan dia ke jalan yang mudah. Al-Quran surat Al-Lail ayat 5-7. Coba baca kembali ayat Al-Quran surat Al-Lail ini. Bukankah yang dimudahkan untuk temukan kemudahan, yakni yang fasanuyassiruhul yusra, adalah orang-orang yang memberi, adalah orang-orang yang melakukan a'ta, memberi. Lalu tahap berikutnya adalah orang-orang yang atqa, orang-orang yang bertakwa. Jadi Anda jangan pekok menyangka kemakmuran itu di tangan para wali, kemakmuran di tangan para kiai, kemakmuran di tangan para hartawan, kemakmuran di tangan para motivator. Kemakmuran itu ada di dalam ini, kesadaran Anda sendiri. Payah lagi berprasangka kemakmuran ada di tangan dukun, di tangan tuyul, atau di tangan Nyi Roro Kidul. Beberapa waktu lalu saya baru menerima komentar status di Facebook begini. Gus, saya tidak minat ikut seminar dan workshopnya Gus Banan. Saya hanya ingin bertemu Gus Banan, lalu mencium tangan Gus Banan yang lama. Dikomentari begitu saya membatin, aduh ini otak kadal. Untuk memodali kemakmuran sendiri dengan bayar seminar ataupun workshop saya, dia enggan. Maunya ambil sebanyak-banyaknya dari diri saya. Dari status Facebook diambil, dari YouTube diambil, ilmu gratis diambil. Semuanya yang ada di tangan saya diambil. Hingga apa? Tangan saya itu mau diambil, mau dicium selama mungkin. Tangan saya mau diambil, mau dicium selama mungkin. Ini yang namanya kadal. Ingin kenyang tapi enggan modal. Mungkin ilmu dan wawasan saya bisa Anda ambil tanpa modal, tetapi tidak punya efek untuk perubahan hidup Anda. Sebab kesadaran itu yang susah didapat, kecuali Anda berani mengubah diri, entah dengan jerih payah ataupun dengan modal.